Halo adik-adik, selamat pagi. Di video kali ini kita akan belajar tentang pelestarian lingkungan dalam serangkaian upacara Ngenteng Linggih, selalu menjaga kebersihan kawasan pura dan bergotong royong membersihkan kawasan pura bersama Pak Made dan keluarganya. Yuk kenalan dulu dengan mereka. Halo, saya Ayah. Halo, saya Ibu. Halo, saya Putu. Halo, saya Ayu. Nah, mereka berempat akan menceritakan tentang pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal Trihita Karana, yaitu Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan dalam upacara Ngenteng Linggih dengan sangat menyenangkan. Dalam komik ini adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 menguraikan masalah-masalah keseimbangan lingkungan. 3.8.2 menganalisis pentingnya upaya pelestarian lingkungan. 3.8.3 menyimpulkan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dari komik digital ini yaitu yang pertama, dengan membaca komik digital, peserta didik mampu menguraikan masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan baik. Yang kedua, dengan membaca komik digital, peserta didik mampu menganalisis pentingnya upaya pelestarian lingkungan dengan baik. Yang ketiga, dengan membaca komik digital, peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan baik. Bagaimana? Sudah penasaran dengan cerita mereka? Yuk simak video ini sampai akhir. Untuk mempermudah kalian memahami cerita ini, baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan komik berikut dengan baik ya. Petunjuk penggunaan komik. Yang pertama, mulailah membaca komik dari awal yang memuat judul dan identitas komik digital. Yang kedua, bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh di komik digital. Yang ketiga, simak dan pahami percakapan dari tokoh. Sinopsis. Pada komik ini terdiri atas 3 bagian yang menceritakan tentang pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang diceritakan adalah keluarga Pak Made, di mana Pak Made dan istrinya memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai pelestarian lingkungan dalam kaitannya dengan Trihita Karana, utamanya pada saat mereka melakukan upacara Ngenteng Linggih. Adapun bagian parahyangannya adalah keluarga Pak Made sedang menjalankan prosesi upacara Ngenteng Linggih yang dilaksanakan di desanya. Putu, anak dari Pak Made, penasaran dengan makna dan proses dari upacara Ngenteng Linggih. Pak Made menjelaskan proses dari upacara Ngenteng Linggih secara rinci kepada Putu. Sementara itu, ibu, istri dari Pak Made dan ibu dari Putu ikut membantu menjelaskan proses dari upacara tersebut. Diikuti oleh Ayu, saudara dari Putu, menyimak dan ikut berdiskusi tentang makna dan proses dari upacara Ngenteng Linggih. Sedangkan pada bagian palemahannya adalah setelah menjalani proses upacara, keluarga Pak Made memperhatikan banyak sekali sampah yang berserakan di lingkungan pura. Pak Made dan istrinya menjelaskan kepada Putu dan Ayu tentang pentingnya menjaga kebersihan pura sebagai cara untuk mempertahankan kesucian pura. Pak Made juga memberikan contoh apabila kebersihan pura tidak terjaga dengan baik, dengan rumah dan kelas sebagai perbandingannya. Putu dan Ayu pun mengerti akan pentingnya kebersihan tempat suci. Keluarga Pak Made pun mulai membersihkan lingkungan pura secara bergotong royong bersama orang-orang yang berada di pura tersebut. Terakhir, bagian pawongannya adalah keluarga Pak Made sedang membersihkan lingkungan pura setelah melakukan upacara. Keluarga Pak Made membersihkan lingkungan kawasan pura bersama orang-orang yang juga berada di lingkungan pura. Pak Made menjelaskan kepada Putu dan Ayu tentang makna dari melaksanakan pembersihan pura secara bergotong royong, dibantu oleh istrinya. Pak Made menjelaskan bahwa pekerjaan akan lebih mudah jika dikerjakan secara bersama-sama. Putu dan Ayu pun mengerti akan pentingnya bergotong royong dan menyelesaikan pekerjaan mereka dalam membersihkan lingkungan pura secara bergotong royong.
Keluarga Pak Made sedang melakukan upacara ngentek linggih. Saat ini mereka telah selesai mengikuti rangkaian upacara. Ngantak linggih itu apa sih ya? Ngantak linggih merupakan sebuah prosesi upacara untuk melinggihkan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya di tempat suci. Ayah, kenapa kita harus mengikuti upacara ini? Karena upacara ngantak linggih ini sangat penting. Upacara ngantak linggih merupakan kebudayaan kita yang harus dilestarikan dan dilakukan. Ah, begitu ya? Ya, upacara ini sangat wajib dilaksanakan. Yang pasti, laksanaan upacara ngentek linggih merupakan sesuatu yang wajib dilakukan umat Hindu saat membuat bangunan suci. Wajib hukumnya bagi umat Hindu, terutama di Bali, untuk melaksanakan upacara ngentek linggih ini, sebab kalau suatu bangunan suci tidak dilakukan upacara ngentek linggih ini, bisa jadi bangunan tersebut akan dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Ayah, makna dari upacara ngantak linggih ini apa ya? Melelahkan juga ya? Iya, maka dari itu tubuh kita harus sehat dan kuat untuk dapat mengikuti upacara ngentek linggih ini. Upacara ngentek linggih adalah upacara yatnya atau karya yang ditujukan untuk mengukuhkan kembali kedudukan atau linggih niasa tempat suci sebagai pemujaan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, baik berupa Padmasana, Sanggah Pamarajan ataupun pura setelah selesai dibangun. Oh, sekarang aku tahu ya. Wah, aku juga tahu sekarang ya. Nah, untuk selanjutnya ikuti upacara dengan hikmat ya. Ya, hal yang paling berkesan saat pelaksanaan upacara ini apa? Hal yang paling berkesan adalah kebersamaan yang terjalin antara sesama umat Hindu. Kalian tahu hal seru apa yang akan terjadi? Ibu mau jawab deh ya. Selain beribadah, kita juga akan mendapatkan sebuah keberkahan yang dewa berikan. Ya, aku mau tanya lagi. Tujuan diadakannya upacara ini apa sih? Tujuan diadakannya upacara ngentek linggih adalah untuk menyucikan atau mensakralkan stana ide Sang Yang Widi Wasa dan manifestasinya sehingga bangunan itu memenuhi syarat sebagai nyasa atau simbol objek konsentrasi pemujaan. Ada yang mau kalian tanyakan lagi? Kita mau tanya lagi, Bu. Kapan pelaksanaan upacara ngantek linggih ini dilakukan? Ayah mau jawab deh, Bu. Pelaksanaan upacara ngentek linggih ini dilakukan setelah selesai pembuatan bangunan dalam bentuk Padmasana, Sanggah, Pamarajan, dan pura. Ada 11 tahapan loh. Kalian mau tahu tidak? Ayo kita sebutkan. Ada. Ayu mau tahu tahapan upacara ngantek linggih dong. Keduluan Ayu. Baru saja Putu mau tanya. Sudah. Yang pertama apa tuh, Bu? Yang pertama, upacara mamanggo, yaitu upacara mencari sebidang tanah yang cocok untuk dijadikan pura dengan memohon petunjuk dari ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua sama yang ketiga apa ya? Kedua, upacara membira dilakukan untuk memohon izin kepada ide Sang Yang Widi Wasa guna membangun tempat suci dalam bentuk Padmasana, Sanggah, Pamarajan, dan pura. Ketiga, upacara nyongkar ini bermakna memberi batas luas tanah yang akan dijadikan bangunan tempat suci dengan cara membangun pagar keliling atau dengan menaburkan tepung beras putih. Yang keempat sama kelima apa, Bu? Keempat, upacara mencaru, bermakna sebagai korban suci atau pengorbanan yang tulus ikhlas ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa untuk keseimbangan dan keselarasan. Kelima, upacara melas pas, dilakukan sebagai wujud rasa terima kasih
kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan alam beserta isinya untuk kebutuhan manusia berupa bahan-bahan keperluan untuk membangun tempat suci yang terdiri dari kayu dan batu yang akan digunakan berdasarkan keperluan yang ada dan sisanya akan dikembalikan lagi ke alam semesta. Yang keenam ya, apa sih? Keenam, upacara memangku bertujuan menyatukan bagian-bagian bangunan, mulai dari fondamen, tiang, dan atap sehingga berbentuk suatu bangunan yang pada awalnya berupa tumpukan material saja. Masih ada 5 lagi loh. Kalian harus tahu semuanya supaya tidak bingung lagi ya. Wow, banyak juga ya. Jadi pusing kita. Yang ketujuh, upacara ngurip. Ini bermakna untuk menghidupkan kembali segala sesuatu yang berasal dari alam, yang digunakan sebagai bahan material untuk membangun tempat suci, misalnya pohon jati, pasir, tanah liat, dan lain-lain. Yang kedelapan apa ya? Kedelapan, upacara Masupati ini dilakukan untuk mensakralkan bangunan atau niasa dengan cara memohon kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kesucian dan nilai magik. Oh, jadi begitu ya? Yang kesembilan apa, Bu? Ayu jadi penasaran banget. Kesembilan, upacara piodalan. Setelah upacara ngentek linggih, dilanjutkan dengan upacara piodalan, yakni penyambutan yang pertama bahwa pura telah berdiri yang diikuti persembahyangan bersama. Kesepuluh, upacara nganyarin. Upacara ini berlangsung sehari setelah hari upacara ngentek linggih dan piodalan, berturut-turut setiap hari sampai upacara masineb. Terakhir, upacara masinab. Secara simbolis, upacara telah berakhir. Ide Sang Yang Widiwasa diiringi para dewa dan roh suci para resi agung dan roh suci leluhur kembali ke swarga atau kahyangannya yang sejati. Yeay, jadi itu tahapan dari upacara ngentek linggih ya? Wah, sekarang kita tahu. Terima kasih banyak Ayah, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ayah, Ibu. Sekarang kita paham. Sama-sama sayang. Sama-sama. Setelah ini kalian harus ikuti semua prosesi upacara ngentek linggih ya. Pak Made dan Putu, anak laki-lakinya, sedang berjalan di sekitaran pura, lalu disusul dengan datangnya Ibu dan Ayu. Mereka berempat melihat banyak sekali sampah yang berserakan. Ayah, di sekitaran pura banyak sekali sampah. Ya benar. Ayah tadi lihat sangat kotor sekali. Seharusnya kita jangan buang sampah sembarangan ya. Seharusnya begitu. Karena tidak ada kesadaran dari manusia seakan lupa dengan tugasnya. Tuh, banyak sekali sampah berserakan ya. Wah, benar Putu. Sangat kotor sekali. Selain mengganggu pemandangan, mengganggu proses persembahyangan juga. Ayah, di sepanjang jalan, Ibu menemukan banyak sekali sampah. Iya benar, kotor sekali. Putu dan Ayah baru saja membicarakan itu. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dimanapun itu, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Siap ya? Benar kata Ayah, selain nyaman, lingkungan pun menjadi bersih. Wah iya, benar juga tuh Bu. Ya, Ayu mau bertanya, kebersihan pura harus selalu terjaga ya? Ibu mau jawab deh ya. Selain tempat untuk persembahyangan, pura juga merupakan tempat suci, Ayu. Nah, benar kata Ibu. Kesucian pura harus selalu terjaga. Kalian mengerti kan? Ada yang mau kalian tanyakan lagi? Kita mau tanya lagi Bu. Pura harus dibersihkan berapa kali sehari? Ayah mau jawab deh Bu. Sebisa mungkin pura harus dibersihkan setiap hari agar terjaga kebersihan dan kesuciannya. Benar kata Ayah, pura harus dibersihkan setiap hari, terutama pagi dan sore hari. Oh iya Bu, pantesan Ayu sering melihat Ibu bersih-bersih di pura. Ah,
Nanti Putu mau ikut membantu membersihkan pura. Boleh kan ya? Boleh sayang. Karena kebersihan itu yang paling utama. Kalau suatu tempat kotor, kita tidak akan nyaman untuk menempatinya. Bukan begitu, Bu? Benar sekali ya. Sekarang, Ibu mau tanya deh sama kalian. Kalau rumah kotor, kalian nyaman atau tidak? Ya jelas tidak lah, Bu. Bahkan melihat sampah berserakan saja, Putu sangat tidak nyaman. Ibaratkan kalian memasuki kelas yang kotor dan kalian belajar di dalamnya. Rasanya bagaimana? Yang pasti tidak nyaman. Banyak debu bertebaran di mana-mana. Kemudian terhirup, akhirnya kesehatan kalian menjadi terganggu. Benar sekali. Makanya setiap akan belajar kelas disapu setiap pagi. Menurut kalian, seberapa penting menjaga kebersihan lingkungan? Kalau kata Putu, sangat penting sekali. Kalau menurut kamu, yuk? Sangat penting dong, karena berhubungan dengan kesehatan juga. Wah, anak-anak ayah pintar. Nah, itu kalian tahu. Mulai sekarang, kita mulai menjaga kebersihan lingkungan ya. Setelah ini kita bersihkan lingkungan kawasan pura ya. Kalian siap? Ayo siap banget ya. Apalagi Putu, bahkan Putu lebih siap dari Ayu. Setelah selesai melaksanakan upacara, semua orang akhirnya bergotong royong membersihkan kawasan pura. Ayo kita mulai membersihkan lingkungan sekitaran pura. Putu sudah siap? Belum, apakah sampah sebanyak ini kita yang membersihkan? Tidak, Putu. Nanti kita akan membersihkannya bersama-sama. Oh, seperti itu. Putu mengira hanya kita saja. Hehe. Wah, ternyata sudah banyak yang bekerja ya. Sudah ayah bilang kan? Kita tidak hanya berdua, tapi dengan semua orang yang telah mengikuti upacara. Ayah, di sepanjang jalan kami mencari kalian. Kalian kemana saja? Iya nih, kita cari tahu. Putu dan ayah baru saja ingin ikut membantu membersihkan lingkungan sekitaran pura. Kalau begitu, sekarang kita mulai bersih-bersih ya. Kalian sudah siap? Siap ya? Ayo, Ibu sudah siap kok. Ayu juga sudah siap. Ya, Ayu mau bertanya, haruskah kita membersihkan pura secara bergotong royong? Ibu mau jawab deh ya. Harus dong Ayu, selain cepat selesai, kebersamaan akan menjadi sebuah kekeluargaan. Nah, benar kata ibu. Selain itu, bisa menjalin kekeluargaan yang baik. Ada yang mau kalian tanyakan lagi? Kita mau tanya lagi, Bu. Selain membersihkan pura, tugas kita apa lagi? Ayah mau jawab deh, Bu. Kita harus menjaga kesuciannya ya, karena pura adalah tempat persembahyangan yang suci. Benar kata ayah. Jadi, pura harus selalu bersih dan suci. Oh, iya ya. Kenapa Ayu bertanya lagi ya? Putu mau membersihkan pura setiap hari. Nanti dapat berkah dari dewa. Wah, anak ayah rajin sekali. Ayo dilanjut lagi memungut sampahnya. Biar cepat selesai dan kita bisa segera istirahat. Nah, ayo kita harus tetap semangat. Iya deh, padahal kita lelah dan capek banget tahu. Katanya ingin dapat berkah dari dewa. Kok malah malas dan mengeluh? Ayo dong, semangat. Lihat, semua orang pada semangat loh. Iya deh, hehe. Kita mau lanjut lagi memungut sampahnya. Menurut kalian, seberapa penting membersihkan lingkungan secara bergotong royong? Kalau kata Putu, sangat penting sekali. Kalau menurut kamu, yuk? Sangat penting dong, karena membersihkan lingkungan secara bergotong royong akan lebih cepat selesai. Wah, anak-anak ayah pintar. Nah, selesai juga kan? Seperti kata ayah tadi, kalau membersihkan pura dengan bergotong royong, semua pekerjaan akan cepat selesai. Iya loh, cepat selesai. Senangnya sekarang kita
kita bisa istirahat deh. Ayo anak-anak, kita istirahat. Ya sudah, ayo kita istirahat. Yuk, kita istirahat sekarang. Yeay, ayo. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Pak Made dan keluarganya belajar tentang pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal yang berkaitan dengan Trihita Karana pada serangkaian upacara Ngentek Linggih. Ngentek Linggih merupakan sebuah prosesi upacara untuk melinggihkan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya di tempat suci tersebut, atau yang disebut dengan parahyangan. Dalam upacara Ngentek Linggih melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan upacara yang disebut dengan pawongan. Dengan itu, kita harus memiliki kesadaran masing-masing dalam menjaga kebersihan lingkungan agar kawasan pura tetap bersih, asri, dan nyaman, atau yang disebut dengan palemahan. Ketika kita menjaga kelestarian lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat yang baik terhadap manusia. Nah, itu tadi tentang penjelasan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Semoga ilmunya bermanfaat ya.